Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Delin Kurnia. Perkenalkan, nama lengkap saya Delita Kurniasano, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah Ekomologi dan Epimologi. Dosen pengampunya Bapak Yohanes Jakri MKes Keperawatan. Tugas: konsep dasar ekomologi dan lingkungan, dan populasi dan komunitas. Lanjut ke materi. 1. Konsep dasar ekomologi. Ekomologi berarti rumah atau tempat untuk hidup. Ekomologi adalah pengkajian organisme atau kelompok-kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu hubungan timbal balik organisme terhadap lingkungannya menurut Seorjani, Rofit Ahmad, dan Rofit Munir 1987. Ekomologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan benda-benda mati di sekitarnya. Ekologi sering diartikan sebagai kajian interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup atau organisme adalah komponen biotik yang nyata dilihat dan dikenal perwujudnya sebagai individu, populasi, atau komunitas, baik berbagi jenis berbeda maupun jenis organisme sama tingkat organisasi, individu, ataupun populasi. 2. Tingkat makhluk hidup. Protoplasma merupakan zat hidup dalam sel dan terdiri atas nyawa organik yang kompleks. Contohnya adalah lemak dan protein. Sel merupakan satuan dasar organisme dan terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran atau pemisah. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya adalah jaringan otot dan jaringan otak. Organ adalah bagian dari satu organisme yang mempunyai fungsi tertentu. Misalnya pada manusia dan hewan adalah kaki, tangan, mata, dan telinga. Sedangkan pada tumbuhan contohnya adalah daun, akar, bunga, dan buah. 3. Ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan adalah penggabung ekologi yang dilandasi dengan tataan alam, merupakan ilmu pengetahuan murni yang mengatur sikap secara perilaku manusia, dapat bersifat lintas disiplin sesuai dengan persoalan yang dihadapi. 1971. Lingkungan bumi yang terdiri dari komponen fisik, materi, siklus berkesinambungan dalam tartan ekosistem, daya dukung lingkungan hidup, keunikan kapasitas intelektual manusia yang menghasilkan moral dan perilaku lingkungan yang bertanggung jawab. Ciri-ciri pengkajian lingkungan. Rumusan masalah yang jelas apa, mengapa, dan bagaimana mengatasinya. Bagaimana mengatasi masalah lingkungan. Pengelolaan ditunjukkan pada perilaku dan perbuatan yang bertanggung jawab lingkungan manusia. 6. Lingkungan hidup. Kesatuan ruangan dengan sebuah benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi lingkungan hidup terdiri dari unsur-unsur biotik atau makhluk hidup, abiotik atau benda mati, dan budaya manusia. Jalinan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah makhluk hidup dan benda mati dari lingkungan alam tersebut,
melainkan juga oleh budaya manusia itu sendiri. Unsur-unsur lingkungan hidup. Unsur-unsur lingkungan hidup terdiri dari manusia, flora, tanah atau udara, fauna atau air, umbaran hayati atau umbaran non-hayati. Pengertian populasi dan komunitas. 1. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populatio. Rakyat berarti penduduk. Di dalam pelajaran ekologi, populasi adalah sekelompok individu yang sejenis. Apabila kita membicarakan populasi, haruslah disebut jenis individu yang dibicarakan dengan menentukan batas-batas waktunya serta tempatnya. Jadi populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup pada suatu wilayah yang sama dalam waktu yang sama. Pula misalnya saja tanaman padi di persawahan. Begitu juga dengan perumputan atau serangga yang ada. Ahli ekonomi memastikan dan menganalisis sejumlah dan pertumbuhan dari populasi serta hubungan antara masing-masing spesies dan kondisi lingkungan. Sifat yang dimiliki populasi. Kerapatan atau kedapatan. Kerapatan lazim digunakan pada tumbuhan, sedangkan kedapatan biasanya digunakan pada manusia. Populasi organisme pada suatu daerah tidak akan tetap dari waktu ke waktu berikutnya. Jika jumlah populasi suatu jenis berubah, kepadatan populasinya juga akan berubah. Ada dua hal yang mempengaruhi perubahan kepadatan populasi organisme pada suatu daerah. Adanya individu yang datang, yaitu individu yang lahir dan yang datang dari tempat lain, maupun imigrasi. Adanya individu yang pergi, yaitu individu yang mati dan yang pergi pindah ke tempat lain atau imigrasi. 3. Komunitas. Komunitas lelah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi suatu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Dalam tingkatan komunitas, ciri, sifat, dan kemampuannya lebih tinggi dari populasi. Misalnya, dalam hal interaksi, dalam komunitas bisa terjadi interaksi antara populasi, tidak hanya antara individu spesies seperti pada populasi. Hubungan antara populasi ini menggambarkan berbagai keadaan, yaitu bisa saling menguntungkan sehingga terwujud suatu hubungan timbal balik yang positif bagi kedua belah pihak atau mutualisme. Sebaliknya, bisa juga terjadi hubungan salah satu pihak di ruangan atau parasitisme yang harus diperhatikan. Bila suatu komunitas suatu terbentuk, maka populasi-populasi yang ada haruslah hidup berdampingan atau bertentangan satu sama lain. Dalam biosistem, komunitas ini berasosialisasi dengan komponen non-hidup atau abiotik, membentuk suatu ekosistem. 4. Macam-macam komunitas. Di dalam terdapat bermacam-macam komunitas yang secara garis besar dapat dibagi dengan dua bagian, yaitu komunitas aktuik, misalnya yang terdapat di laut, daun, sungai, parit atau kolam. Komunitas terrestrial, yaitu kelompok organis yang terdapat di perkarangan, di hutan atau padang rumput, di padang pasir, dan lain-lain.
Struktur komunitas. Egan gambarkan kapasitas pertumbuhan dan perkembangbiakan organisme. Kuantitas seperti frekuensi, densitas, dan densitas relatif. Frekuensi kehadiran merupakan nilai yang menyatakan jumlah kehadiran suatu spesies di dalam suatu habitat. Densitas atau kedapatan dinyatakan sebagai jumlah atau biosma per unit contoh atau persatuan luas atau volume atau persatuan penangkapan. Sintesis adalah proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah yang berlangsung lambat secara teratur, pasti terarah dan dapat diramalkan sesuai terjadi sebagai akibat dan modifikasi lingkungan fisik dalam komunitasnya dan memerlukan waktu. Proses ini berarti dengan sebuah komunitas atau ekosistem yang disebut menurut konsep Mutakhir seksi merupakan pergantian jenis-jenis pioner oleh jenis-jenis yang lebih mantap yang sangat sesuai dengan lingkungannya. Interaksi. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya saling berhubungan melalui keragaman integritasnya. Interaksi antara komponen ekologi dapat merupakan integrasi antara organisme, antara populasi, dan antara komunitas. Netral. Hubungan tidak saling mengganggu antara organisme dalam habitat yang sama yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan keadaan lebih pihak. Disebut netral. Perdasis adalah hubungan antara mangsa dan pemangsaan atau predator atau hubungan. Ini sangat erat sebab hanya mangsa predator dapat hidup, sebaliknya predator juga berfungsi sebagai pengontrolan populasi mangsa. Parasitme adalah hubungan antara organisme yang berbeda spesies. Bila masalah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makan dari hospis atau inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Selamat menonton.